Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1, yang beranggotakan 1. Aida Nuraini, 2. Bernadetta Desi Anggugraheni, 3. Friska Amelia Putri, 4. Kristina Wati, 5. Oktavia Azizun Meilova Putri, 6. Cynthia Cahya Maulani. Pada video ini kita akan membahas mengenai pendahuluan akuntansi perbankan syariah dengan subtema sebagai berikut. 1. Sejarah akuntansi perbankan. 2. Lembaga keuangan syariah modern. 3. Lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. Pembahasan. 1. Sejarah awal perbankan syariah. Aktivitas perbankan sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Rasulullah. Sebagai sosok yang digelar Al-Amin, orang yang terpercaya, Rasulullah dipercaya menyimpan segala macam barang simpanan, deposit, sehingga sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah beliau mengangkat Ali untuk mengembalikan segala deposit itu ke pemiliknya. Zubair bin Awam lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman yang wajib untuk dikembalikan secara utuh. Aktivitas bagi hasil dengan pola mudharabah dan musyarakah juga telah dikenal luas. Praktik pengiriman uang sebagaimana Ibn Abbas mengirim uang kepada adiknya Mis'ab bin Zubair di Irak. Aktivitas penggunaan cek yak dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor sejumlah barang dari Mesir ke Madinah sebagai bentuk mekanisme pembayaran dari suatu perdagangan. Perbankan syariah lahir dilandasi dengan kehadiran dua gerakan Renaissance Islam modern dan modernis, neo-revivalis dan modernis. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Rintisan awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara non-konvensional. Kemudian rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Midgamar pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana, Bank Islam tumbuh dengan sangat pesat di beberapa negara. 2. Lembaga keuangan syariah modern. Pada tahun 1963, di desa Midgamar, salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk lembaga keuangan desa yang bernama Midgamar Saving Bank atau biasa disebut Midgamar Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga keuangan tersebut menghimpun modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sedekah dan infak maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Midgamar Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Keberhasilan Midgamar Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, antara lain sebagai berikut. A. Pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Nasser membentuk Nasser Social Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972. B. Masyarakat cendekiawan dan profesional di Filipina membentuk Bank Amanah pada tahun 1973. C. Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk muslim mendirikan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. 3. Lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. 3.1 Islamic Development Bank. Islamic Development Bank (IDB) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara muslim di Jeddah pada bulan Desember tahun 1973. Bank tersebut didirikan dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan R&D dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Khusus untuk mendukung riset tersebut, IDB mendirikan lembaga bernama Islamic Research and Training Institute (IRTI). Dukungan lain yang diberikan IDB terhadap perbankan syariah adalah dalam bentuk penyertaan modal maupun kepemilikan saham pada bank syariah.
3.2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola, governance, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dewan Syariah AAOIFI ini memiliki peran strategis dalam pengembangan bank syariah dunia. Peran tersebut adalah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-fatwa di antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai lembaga keuangan untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Saat ini, AAOIFI sedang mendorong dikembangkannya audit syariah bagi perbankan syariah. Upaya mendorong ini diwujudkan dengan program sertifikasi akuntan publik syariah atau Certified Islamic Public Accountant (CIPA). 3.3 International Islamic Financial Market. International Islamic Financial Market (IIFM) merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Lembaga ini dibentuk oleh anggota pendirinya berdasarkan kesepakatan pendirian pada tanggal 13 November tahun 2001 dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Agustus tahun 2002. Fokus bidang garap IIFM saat ini adalah sebagai berikut. 1. Standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk. 2. Pengembangan instrumen kepatuhan syariah dan sistem manajemen likuiditas san perdagangan internasional. 3. Melakukan riset dan pengembangan dalam pasar modal dalam dan pasar uang jangka pendek. 3.4 Islamic Financial Service Board merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga bagi pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Standar yang dikembangkan oleh IFSB diperuntukkan sebagai acuan pengelolaan bank syariah oleh pembuat kebijakan bidang perbankan syariah. Selain keempat lembaga tersebut, terdapat pula lembaga lain yang memiliki fungsi penting dalam pengembangan arsitektur perbankan syariah internasional. Antara lain, General Council of Islamic Bank and Financial Institution, Islamic International Rating Agency (IIRA), Liquidity Management Center (LCM), dan International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration (IICRCA). Sekian dan terima kasih.